Episode 16. Mas, dari mana saja kamu? Semalam aku menghubungi MU tapi ponsel MU malah mati, oceh Clara yang melihat Dani baru pulang. Urusanku banyak sekali saat ini, tolong jangan banyak bertanya, aku lelah, jawab Dani dingin. Sejak Clara keguguran tak sekalipun Dani menjamahnya lagi. Pikir Dani juga tak ada gunanya, toh Clara juga tidak akan bisa hamil lagi. Aku butuh uang mas, ujar Clara menampung tangannya. Pikiran MU hanya uang, ketus Dani sambil mengambil ponsel dan segera mentransfer uang 10 juta pada Clara. Sudah aku transfer, ucap Dani. Clara segera memeriksakan ponselnya. Kenapa sedikit sekali? Ketusnya. Berhemat, jangan beli yang tak perlu. Aku susah payah bekerja, kamu bisanya menghabiskan saja, ucap Dani tak kalah ketus. Pelit. Ketus Clara berjalan mengambil tasnya lalu keluar dari kamar. Tunggu saja, aku sud menjadi Nyonya Bian, akan aku beli semua yang Ju inginkan. Kau akan melongoh melihatku, gerutu Clara menuruni anak tangga yang pernah membuatnya kehilangan anak dulu. Dani menghempaskan tubuhnya kasar ke atas ranjang, dia merasa lelah saat ini. Clara merapikan rambutnya saat keluar dari salah satu salon langganannya, meskipun hanya bisa mempercantik sebahagia tubuhnya saja Clara tak masalah, jika dia sudah mendapatkan Bian, Dani akan dicampakkannya. Mami. Pekik Zizi yang melihat Melinda yang baru saja pulang bersama papinya. Sayang. Mami merindukan MU, ucap Melinda mencium pipi anak sambungnya ini. Zizi juga merindukan Mami, mana adiknya Mi? Tanya Zizi polos membuat Melinda menautkan alisnya dan menatap Bian meminta pertolongan untuk menjawab. Sayang, kamu mau adik? Tanya Bian sambil menggendong putrinya ini. Iya, kata Oma, Mami dan Papi sedang buat adik. Dan akan pulang membawanya, ucap Zizi kecewa karena melihat tak ada adik yang dibawa kedua orang tuanya pulang. Bian menggaruk kepalanya yang tak gatal, dia bingung bagaimana cara menjelaskan pada anaknya ini. Begini sayang. Mami dan Papi sedang berusaha saat ini agar adik Zizi cepat jadi, dan Zizi bisa menjadi kakak. Zizi bantu doa ya biar Tuhan segera mendengarkannya, jawab Melinda lembut. Zizi bantu buat bisa Mi? Tanya bocah polos ini. Sayang, tidak ada yang bisa membantu. Hanya Mami dan Papi. Nanti kalau Zizi sudah dewasa Zizi akan mengerti. Sekarang Zizi main dulu dengan Big Ratna ya. Mami sama Papi mau beres-beres dulu, bujuk Bian menurunkan Zizi dari gendongannya. Tapi malam ini Mami tidur dengan Zizi ya? Pinta Zizi memohon. Bagaimana kalau kita tidur bertiga? Tawar Melinda yang melihat wajah Bian sudah mulai kusut. Oke. Kita tidur bertiga, jawab Zizi, semangat membuat Bian sedikit lega. Meskipun tak bisa berbuat lebih, setidaknya dia bisa memeluk Melinda malam ini. Mama jangan bicara sembarang pada Zizi. Dia sudah pintar bertanya saat ini, aku sampai bingung untuk menjawabnya, oceh Bian pada mamanya. Mama bingung membujuknya, dari semalam dia sibuk meminta menghubungi kalian. Daripada Mama mengganggu acara kalian, lebih baik Mama menjelaskan padanya kalau Papi dan Maminya sedang membuat adik, celetuk Buk Maria membuat wajah Melinda memerah menahan malu. Lain kali jangan lagi Ma. Untung saja tadi Melinda bisa menjawab semua pertanyaannya, kalau tidak bisa gawat, Zizi saat ini ingin tahu semuanya Ma, jelas Bian. Mama Bian hanya tertawa kecil. Tanpa berdosa sudah membuat anak dan menantunya kalang kabut mencari jawaban. Setelah makan malam Melinda mengajak Zizi untuk bermain sambil belajar di ruang keluarga. Bu Maria yang melihat keakraban Zizi dan Melinda tersenyum lega, karena Bian tak salah pilih, Melinda memang perempuan yang cocok dijadikan mami untuk Zizi. Sayang, jangan sampai keluar dari garis. Zizi harus memperhatikan setiap sudutnya, ujar Melinda mengajarkan Zizi mewarnai. Wah, anak Papi sudah pintar, tahun depan sudah bisa sekolah, puji Bian. Kalau sekolah Mami yang antar ya.
Zizi mau kenalan Mami pada teman-teman Zizi, ucap Zizi dan diangguki oleh Melinda. Mami tahu saat ini Zizi tidak perlu foto Mami lagi karena sudah langsung ada orangnya, ujar Zizi. Melinda memandang Bian meminta penjelasan dari perkataan Zizi. Dulu Zizi sering bicara dengan foto Amira di kamar, jawab Bian pelan. Melinda mengusap kepala Zizi lembut. Dia bersyukur diberikan anak sambung seperti Zizi yang pintar dan cantik. Sayang, bisik Bian menggosok paha Melinda pelan. Saat ini posisi tidur mereka bertiga. Zizi di ujung dan Melinda di tengah. Melinda memeluk tubuh Zizi sambil menggosok pelan bokong bocah perempuan ini. Zizi memeluk tubuh Melinda erat. Malam ini mereka tidur di kamar Bian dan Melinda agar lebih lapang. SST, ucap Melinda memberikan kode dengan jari telunjuknya. Zizi baru saja tidur sayang, jangan berisik. Ucap Melinda pelan membuat Bian mengerucutkan bibirnya karena sejak tadi Melinda asik mengurus Zizi saja. Kalau tahu begini aku akan menambah 1 malam lagi di Hotel Gerutu Bian. Sayang, Zizi anak kita jangan cemburu dengannya, ingat Melinda. Tapi aku butuh kamu malam ini yang, Zizi mengangguk rengek Bian. Malam besok saja ya opaku, malam ini biarkan Zizi tidur dengan kita, bujuk Melinda mencium pipi Bian dan menarik tangan Bian untuk memeluk tubuhnya. Mau tak mau Bian harus mengalah saat ini, memindahkan Zizi akan membuat Melinda marah padanya. Rintik hujan di pagi hari membuat sepasang pengantin baru ini saling mengeratkan pelukannya, tapi sayangnya lagi-lagi Zizi mengganggu kemesraan mereka. Zizi berpindah ke tengah. Dia menyingkirkan tangan Bian yang bertengger di pinggang Melinda dan menggantikan dengan posisinya. Bian membuka matanya melihat Zizi yang berada di tengah-tengahnya, membuat Bian segera bangkit dari tidurnya. Bian keluar dari kamar dan memikirkan sesuatu agar bisa berduaan dengan Melinda hari ini tanpa harus ada gangguan satu orang pun. Hari ini aku harus segera masuk kantor, banyak sekali berkas yang harus diurus untuk pembukaan cabang kantor kita yang baru, ujar Bian pada mamanya. Sebenarnya memang banyak sekali pekerjaan tapi masih bisa dihandle oleh Samuel, karena Bian ingin berdua dengan Melinda saja membuatnya memutuskan untuk masuk ke kantor hari ini. Zizi, aku tinggal aku membutuhkan Melinda, ucap Bian membuat Bu Maria menatapnya tajam. Mama bukan anak kemarin sore yang bisa kamu tipu. Ketus Bu Maria, jika ingin berdua saja tidak perlu dengan alasan pekerjaan, Mama mengerti kalian masih pengantin baru. Sindir Bu Maria membuat Bian tersenyum malu. Segera bangunkan Melinda, nanti malah terlambat. Ucap Bu Maria berjalan melenggang keluar untuk melihat tanaman di teras belakang rumahnya. Sayang, ayo kita ke kantor, bisik Bian mesra agar Zizi tak terbangun di sebelah Melinda, karena jika anaknya ini bangun sudah pasti dia tak akan melepaskan Melinda. Bukannya aku masih izin sayang, ucap Melinda membuka matanya. Ada pekerjaan yang harus kamu selesaikan saat ini, ucap Bian tersenyum penuh arti. Melinda bangkit dan segera menyiapkan keperluan Bian dan dirinya. Sebenarnya Bian masih ingin berlama-lama di kamar mandi. Tapi takut Zizi terbangun dan mencari Melinda membuat Bian segera menyelesaikan acara mandi mereka. Melinda memasangkan dasi Bian dan merapikan jas suaminya ini. Sayang, untuk jadwal kita masih tetap sama dengan kemarin. Tidak ada perubahan, ucap Bian saat mereka sudah di dalam mobil. Melinda bingung kenapa mereka harus ke kantor kalau jadwalnya masih sama. Melinda sudah membuat jadwal libur selama 3 hari ini. Aku hanya ingin bermanja-manja dengan MU di kantor, jawab Bian cepat membuat Melinda menggelengkan kepalanya. Bian menepikan mobilnya di parkiran kantor khusus untuk para atasan. Melinda berjalan di sebelah Bian, banyak yang menundukkan kepala menyapa mereka. Melinda menjawab ramah dan tersenyum manis.
Meskipun dia istri dari pemilik perusahaan tak membuat Melinda jadi sombong, dia masih cukup sadar diri posisinya di kantor adalah sekretaris Bian meskipun suaminya sendiri dia mencoba untuk profesional dalam bekerja. Bian mendorong tubuh Melinda sesaat setelah sampai di ruangannya, dan bibir istrinya ini penuh, dari malam tadi Bian sudah menahannya. "Sayang, ini di kantor," ucap Melinda memukul lengan Bian pelan karena tanpa aba-aba menciumnya. "Aku harus membuatkan kopi untuk MU dulu sebentar," ucap Melinda tapi Bian makin mendekatkan tubuh mereka. "Sayang," tolak Melinda saat Bian menariknya. Ketukan pintu terdengar membuat Melinda tertawa kecil karena melihat kekesalan Bian. "Jika itu Samuel akan aku pecat," kesal Bian. Melinda segera berjalan untuk membukakan pintu ruangan Bian. "Clara," gumam Melinda. "Siapa yang?" tanya Bian sedikit kuat karena Melinda terus berdiri di depan pintu. "Yang," panggil Bian mendekat pada Melinda.